Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Martin. Saya dari program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknokratik Indonesia dengan NPM 22411082. Di video kali ini, saya ingin mengulas kembali materi yang telah disampaikan oleh Miss Monique mengenai aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan aspek pemasaran di mata kuliah studi kelayakan bisnis, yaitu dalam menganalisa bisnis, pertama-tama semua bisnis harus melakukan riset pasar. Apakah produk yang dijual bisa mendapatkan customer yang memang membutuhkan produk atau jasanya. Lalu sehingga langkah pertama yang harus dilakukan adalah menganalisa aspek pasar berupa analisa segmenting, targeting, dan positioning. Berikut adalah penjelasan dan langkah-langkah mengenai melakukan analisa STP, segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama, segmen pasar. Segmentasi pasar membagi menjadi pasar segmen yang lebih kecil, sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku berbeda yang mungkin memerlukan strategi pemasaran yang terpisah. Yang kedua, segmen pasar terdiri dari sekelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan dan keinginan yang serupa. Lalu segmentasi. Yang pertama, psikografi. Ilmu yang menggunakan psikolog dan dengan untuk memahami konsumen. Di dalamnya, seorang marketer membagi pembeli ke dalam kelompok yang berbeda atas dasar gaya hidup, kepribadian, atau nilai itu sendiri. Lalu ada behavioral segmentation. Membagi pembeli menjadi beberapa kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, atau tanggapan mereka terhadap suatu produk. Variabel peraku yaitu kesempatan, manfaat, status pengguna, tingkat penggunaan, status loyalitas, tahap kesiapan pembeli, dan sikap atau attitude. Lalu, segmen pasar yang efektif yang pertama yaitu terukur. Ukuran daya beli dan profil segmen dapat diukur. Lalu yang kedua dapat diakses. Segmen pasar dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Lalu yang ketiga substansial. Segmen pasar besar atau cukup menguntungkan untuk dilayani. Yang keempat dapat dibedakan. Segmen dapat dibedakan secara konseptual dan merespon secara berbeda terhadap elemen dan program pemasaran yang berbeda. Jika pria dan wanita menanggapi upaya pemasaran minuman dan makanan dengan cara yang sama, mereka bukan merupakan segmen yang terpisah. Lalu dapat ditindaklanjuti. Program yang efektif dapat dirancang untuk menarik dan melayani pelanggan. Di sini ada target pasar. Yang pertama, proses mengevaluasi daya tarik setiap segmen pasar dan memilih satu atau lebih segmen untuk dimasuki. Lalu yang kedua ada target pasar, sekumpulan pembeli yang memiliki kesamaan pada kebutuhan atau karakteristik umum yang dipilih oleh suatu perusahaan untuk dilayani sebagai target penjualan. Lalu di sini ada market positioning atau posisi pasar. Tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan untuk menempati tempat yang berbeda benak target pasar. Penentuan posisi membutuhkan penentuan kerangka acuan dengan mengidentifikasi target pasar dan persaingan dan mengidentifikasi titik perbedaan yang ideal. Lalu memilih dan menerapkan strategi positioning. Yang pertama, mengidentifikasi keunggulan kompetitif yang memungkinkan atau diferensiasi kompetitif. Lalu yang kedua, memilih competitive advantage yang benar. Lalu yang ketiga, mengkomunikasikan secara efektif dan menyampaikan posisi yang dipilih ke pasar. Lalu ada memilih competitive advantage harus seperti ini. Yang pertama,
important atau nilai pembeda harus memberikan manfaat yang sangat berbahagia bagi target pembeli. Yang kedua ada distinctive atau khas, di mana kompetitor tidak menawarkan perbedaan dan perusahaan kita dapat menawarkan dengan cara yang lebih istimewa. Yang ketiga ada superior, perbedaan lebih unggul daripada yang lain, di mana pelanggan mungkin juga memperoleh manfaat yang sama. Lalu yang keempat ada communicable, nilai pembeda harus dapat dikomunikasikan dan terlihat oleh pembeli. Lalu yang kelima ada preemptive, pesaing tidak dapat dengan mudah menyalin perbedaannya. Lalu ada affordable, pembeli harus mampu membayar hal yang berbeda. Dan yang terakhir ada profitable, perusahaan dapat memperkenalkan perbedaan dari segi profitnya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan mengenai aspek pasar dan pemasaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.